Shalom Tiberias. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus di bulan yang baru ini. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat perlindungan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak-anak muda yang beribadah, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Bapa. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Dari awal sama-sama, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kami rasakan ya Bapa, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Lebih sungguh lagi sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari sambil bangkit berdiri katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus dengan imanmu sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami butuh mujizat-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.
Inilah iman percaya kami ya Bapa. Saat kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami. Sore hari yang indah ini, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Yesus lepaskan, bahkan yang butuh jalan keluar, Kau sediakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang mau untuk selalu menolong setiap kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kalau Engkau tidak keberatan, sama-sama kita boleh angkat tangan dua-dua. Kita mau terus menyembah Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh lagi, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih sungguh lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorak bagi Allah yang dahsyat. Inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus, Engkau lebih besar daripada segala sakit penyakit kami. Tuhan Yesus lebih besar daripada segala permasalahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan. Sore hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan
Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan Amin. Amin. Kasih tepuk tangan sama-sama lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kasih kalam kanan kiri depan belakang umat Tuhan. Katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Kita mau bersuka cita sore hari ini. Kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan lebih lagi sama-sama buat Tuhan Yesus sore hari ini. Dengan hati bersyukur mari umat Tuhan sama-sama katakan. Kau pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bukan pandang katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tinggi tangan sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga Allah. Jadi setiap sembah syukur kami bagi nama-Mu Tuhan. Mari kembali bersama-sama umat Tuhan kita berkatakan. Tak pandang dari suku mana, asal kau katakan, berdiri atas firman-Nya. Boleh tengok kanan kirimu umat Tuhan katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Pencipta keluarga Allah. Pencipta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka setiap kita yang bersuka cita, setiap kita yang datang memuji nama Tuhan Yesus. Sore hari ini mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan Yesus, berkat Tuhan terjadi bagi setiap kita yang percaya. Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Di dalam Yesus. Haleluya. Tujuh tangan kirimu kita katakan. Pencipta keluarga Allah. 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 Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, amin. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, amin. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Gerakan badanmu sama-sama kita mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Supaya kuasa Tuhan mau dinyatakan sore hari ini bagi setiap. Mari umat Tuhan.
lagi kita sama-sama. Ada kuasa dalam darahnya yang tercurah bagi setiap kita. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Kami percaya darah anak domba Allah. Dia berkuasa atas setiap kita. Kasih tepuk tangan. Lebih meriah lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Seberapa yang diberkati, yang percaya kita dimenangkan Tuhan Yesus. Lambaikan tinggi tangan kita buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih meriah lagi sama-sama buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Sama-sama sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Firman Tuhan, Kuasa Kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Selamat menyaksikan. Sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan berbeda. Jadi kebangkitan Yesus, saudara sekalian, menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, saudara, maka seharusnya kita mau hidup yang sesuai dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus Kristus. Ada pengharapan karena Yesus telah bangkit, maka masa depan pun pasti ada. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Visi dan misi atas hidup kita, orang percaya, adalah kita haruslah dengan penuh keyakinan rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bisa selengkapnya Bapak Ibu Saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Di sore hari yang indah ini, mari sama-sama kita mau diberkati terlebih dahulu lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di sore hari ini. Suara Gembala edisi 7 April 2024 dengan tema Jadilah Teladan Bagi Sesama. Promo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebangkitan-Mu. Engkau telah bangkit membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati semua jemaat Gereja Tiberias, nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, agar kami semua dibangkitkan pada akhir zaman sebagai mempelai Kristus untuk pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Promo yang kedua, jadilah teladan bagi sesama. Alkitab mengajar agar sejak muda kita harus sudah menjadi teladan, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, sifat maupun perbuatan. 1 Timotius 4 ayat 12. Teladan apa yang harus kita miliki? Yang pertama, teladan dalam berbuat baik. Titus 2 ayat 7a. Ingat bahwa banyak orang yang memperhatikan tingkah laku kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita tidak menjadi terang dan garam, tetapi malah menjadi batu sandungan. Kita berbuat baik agar nama orang lain dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Perbuatan baik menurut firman Tuhan salah satunya adalah dengan menuruti perintah Tuhan Yesus. 2. Teladan dalam berkata-kata. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita harus berupaya untuk selalu berkata-kata yang baik, bijak, berhikmat, dan kata-kata yang membangun. Kita harus hindari segala perkataan yang membuat dendam, kecewa, benci, dengki, sombong, dan kata-kata dusta. 3.
teladan dalam tingkah laku. Kisah Para Rasul 13 ayat 18. Menjadi teladan bagi semua orang dalam tingkah laku atau perangai atau sifat bukanlah hal yang mudah. Kita ingat tingkah laku nenek moyang Israel yang harus berjalan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Hal itu karena tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Allah. 4. Teladan dalam kesetiaan dan kesucian. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Kita diingatkan agar senantiasa menjaga kesetiaan kita. Dengan kata lain, jadi teladan dalam kesetiaan. Jadilah manusia yang kudus dan setia di hadapan Allah. Kekudusan atau kesetiaan berarti bersih dari dosa, tidak bercela, dan bersih dari kemunafikan, dan bersih dari kejahatan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala kita untuk minggu ini, kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Terus kita mau sembah Tuhan, terus kita memuliakan nama Tuhan Yesus, sebab Dia baik bagi setiap kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiap-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur kita sama-sama, umat. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Berkat-Mu selalu baru bagi setiap kami, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu,
bersama-sama. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah habis kasih Rahmat-Mu bagi setiap kami. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Kau setia, setiamu di sepanjang hidupku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama. Ku naikkan syukur. Sore hari kita buka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Lukas Verdi di sore hari. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia, besar setiamu di sepanjang Mari angkat tangan kita dua-dua sore hari ini datang sama Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kasih tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari yang baik ini. Sore hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, bersekutu. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Mari Tuhan, pakai terus hamba-Mu, urapi setiap kata kalimat hamba-Mu ini penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami terus dan selalu percaya satu hal, bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti selalu mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Maka semua kami yang hadir maupun kami yang menyaksikan acara ini, kami semua pasti dilawat Tuhan. Kami semua pasti diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Selamat sore. Ada shalom. Menyapa setiap saudara yang hadir, juga yang di live streaming. Shalom, kita semua diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, karena minggu lalu kita merayakan Paskah, maka hari ini sesuai dengan alur yang dicatat di dalam Alkitab, kita akan belajar dari kisah penampakan Tuhan Yesus. Dan hari ini saya beri khotbah, saya beri judul khotbah saya adalah Perjalanan ke Emmaus. Nah, kita akan belajar sama-sama dari sebuah kisah yang bagus yang dicatat dalam Injil Lukas 24. Boleh kita buka sama-sama Lukas 24. Ceritanya ini cukup panjang, kita nggak akan baca semuanya. Kita hanya membaca dari beberapa ayat di belakang, dan nanti kita akan belajar melihat beberapa poin dari ayat-ayat sebelumnya. Kita akan belajar sama-sama apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa perjalanan ke Emmaus. Saudara siap diberkati Tuhan? Mari kita buka sama-sama Lukas 24. Kita akan membaca ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35, saudara. Lukas 24 ayat 30 sampai 35.
dengan suara yang keras kita mau baca sama-sama 2-3 ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Boleh katakan amin, saudara? Amin. Ini adalah kisah yang menceritakan tentang perjalanan dua orang murid pulang kampung ke tempat yang bernama Emmaus. Nah saudara, di dalam perjalanan apa yang terjadi? Yesus menampakkan diri kepada mereka dan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Akan tetapi murid-muridnya itu nggak tahu bahwa itu adalah Yesus, nggak menyadari bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Sampai pada satu momen, dikatakan di ayat yang ke-30 tadi, saudara, waktu mereka makan bersama, kemudian Yesus memecah-mecahkan roti. Kemudian Yesus mengucap berkat dan membagi-bagikan roti itu. Baru kemudian setelah itu Alkitab katakan terbukalah mata mereka. Sampai di sini kalau mengerti boleh bilang amin. Amin. Terjadi satu perubahan yang besar. Mereka yang tadinya hilang harapan, mereka yang tadinya kecewa, mereka yang tadinya takut, setelah mereka perjamuan, perubahan besar terjadi. Mereka jadi bersemangat buat Tuhan, mereka jadi berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara, yang tadinya mereka meninggalkan Yerusalem, mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Setuju boleh katakan amin saudara. Jadi yang pertama, dengar ini baik-baik. Secara keseluruhan Tuhan mau kasih tahu sama kita begini. Pertama, kita harus menyadari betapa pentingnya yang namanya perjamuan kudus. Kalau setuju boleh katakan amin saudara. Amin, itu penting sekali. Karena ini bagaimana awal mulanya mereka mengenal Tuhan. Mereka melihat, mata mereka terbuka waktu Yesus memecah-mecahkan roti, mengucap berkat dan membagi-bagikannya. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi gereja kita Tiberias. Di dalam Ibrani 13, coba kita lihat sebentar. Ibrani 12 ayat yang ketiga. Nanti kita akan balik ke Lukas 24 sebentar. Saya mau ajak saudara lihat sebentar. Dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Tuhan mau kita selalu mengingat Dia. Dan perjamuan kudus adalah sarana yang terbaik untuk kita selalu mengingat Tuhan. Kalau setuju bilang amin saudara. Amin. Makanya perjamuan kudus harus dilakukan sesering mungkin. Dan di gereja ini kita melakukannya setiap saat. Jadi ini perintah Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah kita akan belajar hari ini sama-sama dari kitab Lukas 24 ini. Dan kita akan melihat sama-sama ada 3 pelajaran. Saya mencatat, tolong tampilkan. Ada 3 pelajaran melalui penampakan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Saudara siap diberkati Tuhan? Yang pertama, coba kita lihat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Pesan Tuhan yang pertama yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ada di ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15, perhatikan baik-baik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu apa? Berjalan bersama-sama dengan, tolong garis bawahi kata kuncinya itu. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah 2 murid ini yang pulang ke, saudara tadi? Yang pulang ke Emmaus ini bukan termasuk dalam 12 rasul. Mereka ini salah satunya namanya adalah Kleopas. Kleopas itu nggak dicatat sebagai rasul, betul? Nggak termasuk dalam 12 rasulnya Yesus. Bahkan kalau tadi saudara baca dikatakan di ayat 33,
11 murid yang lain itu minus Yudas, karena 12 potong 1 jadi 11 murid yang lain mereka semua ada di Yerusalem. Jadi 2 orang murid ini yang sedang berjalan ke Emmaus, mereka bukan ring satunya Tuhan. Mereka bukan termasuk golongan 12 rasul. Saudara perhatikan baik-baik. Tapi kenapa Yesus menampakkan diri kepada mereka? Nah, ini yang saya pelajari sama-sama. Ini yang saya pelajari dan saya renungkan. Saya mendapatkan begini. Yang pertama, pesan pertama yang mau Tuhan sampaikan melalui penampakannya, melalui perjalanan ke Emmaus adalah begini. Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Kalau saudara setuju boleh katakan amin. Ini yang pertama saya pelajari. Alasan Tuhan menampakkan diri bukan kepada rasul, tapi kepada murid-murid yang biasa, orang-orang yang gak terkenal. Karena Tuhan mau kasih tahu gitu loh, bahwa Tuhan itu maha hadir. Karena Tuhan itu maha hadir, maka percayalah siapapun kita, kapanpun itu, dimanapun itu, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saudara harus ingat itu. Tuhan mau sampaikan ini kepada kita. Makanya dikatakan Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Nah, yang jadi masalah adalah gini, seringkali kita gak bisa melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Sama seperti yang terjadi sama kedua murid ini. Dua murid ini gak melihat, gak mengenal bahwa itu adalah Yesus. Kenapa? Di ayat 16 dikatakan, coba perhatikan baik-baik. Di ayat 16 dikatakan begini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka gak dapat mengenal, tidak mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Nah, apa yang menghalangi mata mereka? Ayat 17 bilang begini. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka, lihat, berhentilah mereka dengan muka muram. Muram itu apa sih? Ada orang nggak di sini? Muram itu apa sih, saudara? Muram itu sedih, nggak gembira. Tadi di Mangga 2 sesi pertama ada yang bilang asem katanya gitu. Betul juga, muka muram itu bisa disebut asem juga. Orang mukanya asem gitu kan, gimana, ketekuk gimana gitu. Muram. Jadi muka mereka muram karena mereka sedih. Nah, kenapa mereka sedih? Kenapa mereka muram? Di ayat 20 sampai 21. Coba saudara lihat biar saudara mengerti. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk apa? Membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi yang menghalangi mata mereka untuk mengenali Yesus bukan hal-hal dari luar, bukan debu, bukan udara, bukan hal-hal dari luar, tapi hal-hal dari dalam. Apa itu, saudara? Kesedihan mereka, kegagalan mereka, kekecewaan mereka, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau saudara setuju boleh katakan amin. Itulah yang disebut sebagai sesuatu yang menghalangi mata mereka, bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, hari ini dengar baik-baik, pesan Tuhan jelas. Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan. Kita semua pasti pernah sedih, kita semua pasti pernah kecewa, kita semua pasti pernah melihat kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi melalui kisah perjalanan ke Emmaus ini, Tuhan mau ingatkan sama kita, jangan fokus sama keadaan. Saya ulang sekali lagi, kita semua pernah mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup ini. Sama seperti rasul itu, sama seperti kedua murid itu. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan melalui perjalanan ke Emmaus ini, jangan fokus sama keadaan kita. Karena kalau kita fokus sama keadaan, maka kita gak akan melihat Tuhan. Dengar itu baik-baik. Orang yang fokus sama keadaan, orang yang fokus sama penderitaan mereka, orang yang fokus sama kesusahan yang dialami, kesusahan itu akan semakin besar, Tuhan yang gak kelihatan. Ini yang dialami oleh murid-murid. Mereka berjalan, ada Tuhan, karena mereka sedih, mereka muram, mereka gak bisa melihat Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau ajarkan sama kita, mulai hari ini sadari bahwa Tuhan itu maha hadir. Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu berjalan dengan kita, bersama dengan kita. Maka Tuhan mau mulai hari ini jangan fokus sama masalahmu, jangan fokus sama keadaanmu, tapi fokuslah sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, maka kita pasti akan melihat Tuhan. Fokus sama Tuhan, maka kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di dalam Mazmur 34 ayat 6 sampai 9 firman Tuhan bilang begini, perhatikan, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu. Waktu murid-murid tadi mereka menunjukkan pandangan kepada masalah, kekecewaan mereka, hilang pengharapan, muka mereka apa? Muram.
Tapi hari ini firman Tuhan, tampilkan aja ayatnya. Firman Tuhan bilang, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan apa? Berseri-seri. Boleh saya lihat muka yang berseri-seri gak? Iya, sombong ya. Ketawa aja pelit, saudara. Mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu, tersipu-sipu. Ayat yang ke-7 bilang apa? Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan ya. Ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu apa? Meluputkan mereka. Ayat 9 baca sama-sama. 2, 3 ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi pesan Tuhan yang pertama melalui perjalanan ke Emmaus adalah Tuhan itu maha hadir. Maka jangan lagi lihat keadaanmu, jangan lagi lihat masalahmu, pergumulanmu, tapi lihat Tuhan. Sadari ada Tuhan beserta dengan saya. Kalau kita pandang Tuhan, maka kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kemudian ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? 27, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara lihat baik-baik, Yesus menegur kedua murid itu dengan perkataan, hai kamu orang bodoh. Kenapa Yesus menegur mereka dengan perkataan itu? Karena dikatakan hati mereka lamban, sehingga mereka tidak percaya sama yang namanya firman. Amin saudara. Tapi saudara lihat baik-baik, bayangkan ini, ada seorang berjalan bersama dengan mereka, orang asing yang mereka gak kenal. Kemudian lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba orang asing itu bilang begini, bodoh kamu. Itu bahasa halusnya. Bahasa Betawinya bego lu gitu. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara dikatain begitu sama orang yang gak kenal, orang asing, lagi jalan sama-sama gak kenal, terus bilang, bodoh kamu. Kira-kira saudara marah gak? Ini yang gak jawab gak jujur nih. Yang jawab marah masuk surga pasti. Kira-kira saudara marah gak? Pasti. Orang asing gak kenal dikatain bodoh kamu, pasti marah dong, betul? Tapi saudara lihat baik-baik, ini yang terjadi. Sekalipun mereka ditegur oleh Tuhan, sekalipun mereka dikatain orang bodoh, tapi mereka gak marah sama Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-27 tadi kalau kita baca, dikatakan apa saudara? Yesus menjelaskan kepada mereka tentang isi kitab suci. Dan kalau Yesus menjelaskan di situ, mereka gak marah, artinya apa? Mereka sedang mendengarkan Tuhan, betul gak? Ya kan, Tuhan menjelaskan kepada mereka isi kitab suci semuanya. Mereka mendengarkan itu, dikatain bodoh, ditegur, gak marah, malah mendengarkan. Jadi kita bisa belajar apa sih dari sini? Saya renungkan ini dan saya dapat yang kedua adalah begini. Tuhan mau sampaikan kepada kita yang kedua, catat baik-baik. Tuhan menegur karena dia mengasihi dan menghendaki yang namanya pertobatan. Kalau saudara setuju boleh katakan amin saudara. Ini yang kedua saya pelajari, bahwa Tuhan itu menegur bukan karena benci. Tuhan itu menegur bukan karena marah, tapi karena sayang. Karena gini, orang yang menegur karena benci atau marah itu, percayalah tegurannya pasti beda. Setuju gak? Orang kalau menegur karena benci atau karena marah, tegurannya itu pasti beda. Dan ujung-ujungnya pasti berantem. Tapi saudara lihat, Tuhan menegur dengan kasih, maka sekalipun dikatain bodoh, mereka gak marah. Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa Tuhan menegur itu karena dia mengasihi kita, bukan karena dia marah, bukan karena dia benci, bukan karena dia sentimen, tapi karena dia mengasihi. Dan Tuhan mau kita belajar seperti murid-murid ini. Waktu ditegur mereka gak marah, mereka justru mendengarkan. Tuhan mau hari ini kita sadari bahwa Tuhan menegur karena dia mengasihi kita, dan Tuhan menghendaki yang namanya pertobatan. Ada banyak, Tuhan memakai banyak sarana untuk menegur kita. Bagaimana caranya Tuhan menegur kita? Yang pertama sudah pasti melalui firman. Setuju katakan amin. Firman Tuhan ini, waktu kita berdoa kita ngomong sama Tuhan. Waktu kita baca firman, waktu kita dengar firman, Tuhan ngomong sama kita. Jadi Tuhan menegur kita yang pertama melalui
firman. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara baca, firman Tuhan itu isi hatinya Tuhan. Jadi kalau dengar firman, kena sama hidupmu, cocok dengan keadaanmu, ditegur oleh firman Tuhan, jangan ngelak, jangan keraskan hati, jangan bilang bodoh amat, tapi bertobat. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang begini, saudara, segala tulisan yang ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jangan tolak firman. Saudara ditegur oleh firman, itu isi hati Tuhan, itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kita semua. Makanya kalau ditegur oleh firman Tuhan, dengar firman, kemudian baca firman, kena sama hidupmu, jangan marah, tapi bertobat. Karena Tuhan mengasihi kita. Setuju, katakan amin. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan menegur kita? Melalui Roh Kudus. Roh Allah tinggal di dalam kita. Dan Roh Kudus itu apa sih? Firman Tuhan bilang di dalam Yohanes 16 ayat 7-8. Perhatikan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal dalam kita, menegur kita, menginsafkan kita akan dosa. Itu yang Roh Kudus lakukan. Setuju, boleh katakan amin, saudara. Beberapa minggu yang lalu di rumah saya ada satu minimarket, saya nggak sebut merek. Saya masuk ke situ dan minimarket itu jual makanan, saudara. Saya lihat ada siomay, saya suka siomay dimsum, ada 8. Kemudian saya tanya harganya berapa, Mbak? Dia bilang harganya 18.000, 4. Per paket 18.000. Oke, saya bilang ada 8, oke berarti 2 paket ya. Saya beli semua ya, Mbak. Saya pikir 4 buat saya, 4 buat istri saya gitu kan. Namanya sayang istri gitu, saudara ya. Yang gak ada yang peduli juga ya, biarin aja udah. Saya udah tahu, oke. Saya beli 8, 4 buat saya, 4 buat istri saya. Harganya 18.000 kali 2, 36.000, betul? Setelah itu dia kasih saya bon, harga yang dia kasih 54.000. Kemudian saya lihat, Mbak ini kenapa 54, Mbak? Bukankah harganya 2 paket, 18 kali 2, 36. Kalau saya nggak salah, 36, betul ya saudara ya, 18 kali 2, oke 36 betul. Nah saya bilang sama dia 36, Mbak. Terus dia ambil, enggak Pak itu udah bener, Mbak kamu lihat dulu. Saya bilang cek, dia lihat, dia cek. Terus dia utak-atik. Dia nggak ngomong apa-apa, tapi mukanya udah senuk, mukanya udah bete, saudara. Kemudian dia panggil supervisor dia panggil gitu. Kenapa? Karena harus dia rubah kan, di situ kan. Dia nggak ada kuncinya, dia panggil, datang, pok. Kemudian dia bilang, iya kenapa? Supervisor bilang, iya nih, gini dia ngomong bisik. Terus dia bilang gini, oh salah, iya. Habis bapaknya main ambil sendiri katanya gitu, saudara. Dia bilang saya main ambil sendiri. Emang lu pikir itu self service? Saya kan nggak bisa masuk ke dalam counter ambil sendiri. Somanya lu keluarin dari lemarinya, lu masukin ke dalam kotak, kasih saya, betul nggak? Iya kan, bukan saya yang ambil sendiri loh. Saya beli semua, tapi kamu yang ambil buat saya. Kamu yang taruhin ke dalam kotak 8 biji, saya ambil. Saudara, saya jujur, saya adalah daging, saya manusia, saudara. Jadi saya itu punya kelemahan, kalau orang gak tertib, saya tegur. Itu kelemahan saya gak tahu itu kelemahan atau kekuatan. Tapi saya jujur ya, begitu saya lihat begitu, saya bilang begini, Mbak, kamu salah, tapi kamu malah nyalain saya. Coba kamu koreksi dulu Mbak, yang salah siapa? Ya kan? Saya gak main ambil-ambil aja, saya bilang. Ini tadi somai, kamu yang ambil, kamu yang masukin ke dalam kotak. Kenapa kamu bilang saya main ambil-ambil aja? Ya kan? Saya bayar sesuai apa yang saya pesan. Kamu bikin salah, jangan salahin saya. Gitu loh. Kamu lagi bete, jangan salahin saya bilang begitu ya kan? Kemudian dia lihat saya begitu, dia tetap aja nggak terima. Udah ngomong begitu. Terus bilang, Mbak, saya lihat mukanya tambah kesel. Saya bilang, Mbak, saya bilang begitu. Saya tambah keras nih. Mbak, saya bilang, kamu kalau udah salah harus minta maaf, saya bilang begitu. Ya mungkin saya agak sedikit keras pada waktu itu. Kemudian apa yang terjadi, supervisor yang bilang, oke Pak, saya minta maaf ya Pak, maaf Pak. Dia mungkin lagi kesel banget, maaf Pak. Oke, akhirnya udah saya keluar, saya bawa somai saya duduk di depan. Di depan itu bisa makan. Saya makan, rasa somainya itu udah gak enak, saudara. Padahal somainya enak, saya makan, wah hambar. Gak enak nih. Gue pakai cabai gak rasa tuh. Tapi dalam hati ini saudara, ini ngubek-ngubek di dalam sini. Saudara tahu, hati saya tuh gak tenang banget. Walaupun saya benar, tapi hati saya gak tenang. Lalu apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan somai, saya masuk ke dalam, saya bilang, Mbak, saya minta maaf ya. Saudara bisa bayangin gak? Kalau secara daging, siapa lu? Betul gak? Gua gak salah, ngapain gua minta maaf?
Tapi karena Roh Kudus bekerja, Roh Kudus ingatkan kita, walaupun sepertinya saya benar, tapi saya ada salahnya, saya bentak dia tadi. Ingat itu baik-baik, Roh Kudus bekerja. Dan sepanjang saya makan, saya nggak merasakan enak, saya terus diguncang di sini. Akhirnya saya tinggalkan itu, saya masuk ke dalam, saya bilang, Mbak, saya minta maaf ya. Setelah itu rasanya plong. Kalau mengerti boleh katakan amin, saudara. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan sama kita. Ini satu contoh kecil, saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja menginsafkan manusia, bagaimana Roh Kudus bekerja menegur kita. Jadi kalau hari ini saya percaya kita semua pasti mengalami hal yang sama. Pernah alami itu gak? Pernah. Tapi seringkali kita keraskan hati kita, betul? Oh, kita lawan. Nggak mau, enak aja Tuhan. Enggak, orang saya nggak salah kok. Orang dia yang salah kok. Orang gua bener kok. Bora-bora mau minta maaf, enggak. Nah, hari ini Tuhan mau ajarkan sama kita. Belajar. Kalau kita ditegur sama Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus atau melalui firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Amin. Karena Tuhan mau kita bertobat. Tuhan mau kita nggak binasa. Kalau kita lawan, kita sekongkol sama iblis yang pasti menghancurkan kita. Tapi kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan, percayalah kita semua pasti selamat. Yang setuju boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga saya pelajari, saudara, bagaimana Tuhan menegur kita melalui orang sekitar. Setuju gak kira-kira? Tapi kita harus hati-hati dengan ini. Kalau saudara bukan panggilannya, jangan main gelonong saja, jangan main lakukan aja, bahaya. Di dalam Galatia firman Tuhan bilang begini, lihat baik-baik. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Yang rohani loh ya, bukan yang sok rohani loh. Bisa bedain gak antara yang rohani dan sok rohani? Yang rohani itu rendah hati, mengalah, gak merasa paling benar, gak suka menghakimi, gak suka melihat kesalahan orang, itu yang rohani. Tapi yang sok rohani itu adalah yang suka menghakimi, yang suka menunjuk-nunjuk, yang merasa diri paling benar, yang merasa ikut Tuhan udah lama, udah senior, udah tahu, udah begini, itu yang sok rohani. Hati-hati. Ini mulai benci saya kayaknya nih, saudara. Muka-mukanya mulai gak enak kayaknya ya. Amin. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah. Nah, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi yang namanya orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita, itu pasti dalam roh lemah lembut. Pasti membawa rasa damai. Setuju, katakan amin. Bukan membawa penghakiman, tunjuk-tunjuk, membuat kita merasa emosi, bukan. Nah, makanya gini loh, ada kalanya Tuhan kirim orang-orang baik datang ke dalam kehidupan kita, dan orang-orang itu mengingatkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan kita dengar orang itu ngomong rasanya damai. Pernah rasakan itu gak? Itu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Makanya ini saya mau katakan, Tuhan menegur kita. Yang ketiga, melalui orang sekitar. Dan yang keempat, bagaimana Tuhan menegur kita? Tuhan menegur kita melalui keadaan. Kalau setuju boleh bilang amin. Ini yang Tuhan lakukan. Sakit, Tuhan bisa pakai untuk menegur kita. Jangan kalau udah sakit nyalain Tuhan, marah-marah, Tuhan gak sayang saya, kenapa saya sakit? Dulu waktu kamu masih sehat, jaga makan gak? Jaga pola hidup gak? Kayak hidupmu amburadul loh, kata Tuhan. Nah, sekarang kamu harus sakit supaya kamu sadar. Nanti kalau kamu sembuh, jangan seenak-enaknya lagi. Kalau setuju boleh bilang amin. Nah, keadaan Tuhan bisa pakai untuk menegur kita. Bisa dibikin bangkrut oleh Tuhan. Dibikin gagal oleh Tuhan. Kenapa? Karena waktu jaya dulu sombong. Waktu jaya dulu suka pamer. Betul? Makanya kalau punya harta jangan pamer. Ingat itu. Punya apapun itu. Punya jet pribadi jangan pamer. Ya, kalau punya jet pribadi ajak saya janji saya nggak pamer. Saya diem-diem aja. Jangan. Apapun itu, saudara punya apa, harta banyak, jangan pamer, jangan flexing, jangan kasih lihat orang, nggak perlu. Amin. Ya, belajar itu, saudara. Ini pelajaran, Tuhan bisa pakai keadaan untuk menegur kita. Harus tahu itu. Makanya hari ini Tuhan mau ingatkan sama kita. Tuhan menegur kita bukan karena dia benci, bukan karena dia marah, bukan karena dia nggak sayang, tapi justru karena dia mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan sebagai respon kita belajar dari murid-murid itu. Dengarkan Tuhan.
Waktu Tuhan menjelaskan mereka mendengarkan. Jadi Tuhan mengharapkan yang namanya pertobatan. Setuju? Boleh katakan amin saudara. Amin. Lakukan itu. Kalau ditegur oleh Tuhan, entah melalui firman, entah melalui Roh Kudus, entah melalui orang-orang sekitar, entah melalui keadaan, yang harus kita lakukan adalah selalu introspeksi diri. Jangan marah sama Tuhan, jangan salahkan Tuhan, jangan cari kambing hitam, enakan kambing guling saudara. Jangan cari yang begitu-begituan, jangan cari apa lempar ke orang lain, jangan. Tapi belajar untuk introspeksi diri. Karena setiap kali Tuhan menegur, artinya Tuhan mengasihi kita. Dia perhatikan hidup kita dan dia mau kita supaya selamat. Amin. Di dalam Wahyu, kita baca sama-sama 2 Wahyu. Ada Mas Wahyu di sini? Wahyu 3 ayat 19. 2, 3 ayat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Boleh bilang amin saudara. Barang siapa aku kasihi kata Tuhan, dia ku tegur, dia ku hajar. Kalau Tuhan gak sayang, Tuhan gak akan peduli. Tapi karena Tuhan sayang, maka dia ku tegur dan dia ku hajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir saudara, coba kita lihat sama-sama dari ayat yang ke-28 sampai 29. Saya undang musik, boleh siap-siap. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu apa? Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan apa? Perjalanannya. 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu apa? Masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tolong garis bawah itu. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Di ayat selanjutnya, di ayat sebelumnya tadi dikatakan apa? Yesus berbuat seolah-olah dia akan melanjutkan perjalanannya. Seolah-olah itu apa sih? Seakan-akan. Jadi dengan kata lain, Yesus itu belaga. Ya gak sih? Jalan nih sama-sama nih, udah sampai rumah nih. Tak begitu sampai rumah, oke Pak, saya mau masuk ya. Dia bilang, Pak, oke bro, saya jalan dulu ya, gitu. Tapi nggak jalan-jalan, belaga ngikat sepatu lah, atau belaga beresin baju lah, bersihin baju. Atau Yesus itu kan gondrong ya. Yesus gondrong nggak sih? Yang kita tahu kan gambarannya gondrong, betul nggak sih? Oh iya, Yesus kita gondrong, betul. Atau mungkin Yesus begitu mau jalan, bro jalan dulu ya, oke. Gitu dia belaga ikat rambut, ya kan? Ini kita berimajinasi. Dikatakan Yesus seolah-olah mau melanjutkan perjalanannya. Jadi sebenarnya gitu, dia berhenti di situ. Dan apa yang dia lakukan? Dia sedang menanti, dia sedang menunggu. Nah inilah hebatnya Tuhan kita. Tuhan itu tidak pernah memaksa. Tuhan selalu memberikan kehendak bebas bagi umat-umat pilihannya. Kita semua dikasih kehendak bebas oleh Tuhan. Tuhan itu gak pernah memaksa. Tuhan itu hanya menunggu. Menunggu untuk apa? Untuk diundang. Makanya murid-muridnya bilang apa? Didesak Tuhan. Ayo masuk Tuhan. Udah malam, tinggal. Karena didesak, karena diundang, karena diajak. Maka Yesus masuk ke dalam rumah itu, dia tinggal di situ, dan karena dia tinggal di situ, dia hadir di situ, maka segalanya berubah. Boleh tepuk tangan gak yang meriah buat Tuhan Yesus? Jadi kita bisa belajar apa? Pesan Tuhan yang ketiga yang terakhir, sederhana, seperti yang sudah kita pelajari. Yang ketiga yang terakhir, ya, Tuhan selalu menantikan undangan kita. Kalau saudara setuju dengan saya, boleh katakan amin saudara. Ini yang Tuhan mau sampaikan sama kita, bahwa dia selalu menantikan. Dia selalu berbuat seolah-olah melanjutkan perjalanannya, padahal enggak. Dia tunggu di situ, dia berhenti di situ dengan berbagai alasan. Kenapa? Karena dia sayang kita, dia menanti kita, dia menunggu kita. Dan dia selalu menantikan untuk apa? Kita undang masuk ke dalam. Nah kita harus sadar ini saudara, sampai kapanpun kita nggak akan pernah mampu mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Nggak akan pernah bisa. Sekalipun kelihatannya mampu, sekalipun kelihatannya kuat, sekalipun kelihatannya bisa, tapi percayalah tidak akan pernah bisa. Maka Tuhan mau ajar kita hari ini melalui perjalanan ke Emmaus ini. Tuhan mau mulai hari ini kita sadari itu. Dan Tuhan mau mulai hari ini kita undang Tuhan ke dalam kehidupan kita. Tuhan mau mulai hari ini kita libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ajak Tuhan, invite dia, ayo Tuhan, ngomong sama Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apapun itu. Nah ini yang dimaksud dengan mengundang Tuhan. Ajak dia masuk,
libatkan dia, undang dia saudara. Dan saya mau punya kabar baik buat saudara, Tuhan itu gak pernah melihat status. Tuhan gak pernah memandang status, kamu siapa, orang kaya, orang miskin, orang punya, orang enggak, orang tua, orang muda, enggak. Selama kita mengundang dia, dia pasti hadir. Tuhan gak pernah melihat latar belakang kita apa. Tuhan gak pernah melihat status rohani kita apa. Kamu orang benar, orang berdosa, kamu masih jungkir balik hidup dalam dosa. No. Tuhan sangat mengasihi kita. Selama kita mengundang dia, maka dia pasti akan datang. Dan kalau dia hadir, percayalah segala sesuatunya pasti berubah. Pasti berubah. Apa yang terjadi kalau dia hadir? Di dalam Wahyu 3 ayat 20, kita baca ini yang terakhir saudara. Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan bilang begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan apa? Mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku apa? Makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan. Ini yang Yesus ngomong. Aku berdiri di depan pintu, aku mengetuk dan aku menunggu untuk dibukakan pintu. Kalau pintu dibuka, dia akan masuk dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Apa artinya makan? Dia akan menyediakan yang kita perlu. Setuju, katakan amin saudara. Karena makanan itu bicara tentang kebutuhan. Kalau kita undang dia masuk, kita libatkan dia dalam kehidupan kita. Setiap keadaan apapun, libatkan Tuhan, undang Tuhan, ajak Tuhan, ngomong sama Tuhan. Saya mau katakan dia akan masuk, dia akan datang, dan dia akan makan sama kita. Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan. Amin saudara. Kita akan melihat kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan. Makanya mulai hari ini yang terakhir Tuhan ajarkan sama kita, belajarlah, jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita bisa. Tapi di dalam setiap keadaan belajarlah ini saudara. Undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Ajak dia masuk, libatkan Tuhan. Maka saya mau katakan sama saudara, saudara pasti akan melihat pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tutup Alkitab kita sama-sama saudara. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan sore hari yang baik ini. Kami naikkan syukur kami di hadirat Tuhan. Kami bawa segenap hati kami memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat suara buat Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu puji-Mu, ku selalu
Mari, biar jemaat Tuhan saja angkat tangan dua-dua. Ku mau memuji-Mu. Amin, amin, amin. Ku mau menyembah-Mu. Yes, Kau yang layak terima. Sekali lagi, jemaat Tuhan angkat tangan, pejamkan mata, pandang Yesus, angkat suara mengatakan, ku mau memuji-Mu. Kau yang layak terima. Hanya kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling pantas, yang paling meriah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat sore hari yang baik ini Tuhan. Kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angkat roti bersama-sama yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar aku bersama keluarga mulai sore hari ini. Kami menolak terkapar sakit, kami menolak terkapar di rumah sakit, kami menolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU, kami tolak kanker, kami tolak tumor, dan kami percaya kemanapun kami melangkah, malaikat Allah pasti menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama saudara. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur bersama-sama yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari dengan iman percaya sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus,
Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Keluarga kami diurapi menjadi keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perzinahan, percabulan. Keluarga yang kudus menolak poligami, poliandri. Kami menolak orang ketiga di dalam rumah tangga kami. Mulutku diurapi tidak berdusta, tanganku diurapi tidak mencuri. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami bersama keluarga termeterai sebagai warga kerajaan surga. Sebagai warga surga, doa kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga, kami tidak mengembara. Ketiga, oleh tetes darah Kristus, oleh bilur-bilurnya segala penyakit kami sembuh. Kami percaya sore hari ini dari ujung kepala sampai ujung kaki kami sehat sempurna. Kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak vertigo, kami tolak pendarahan, kami tolak sakit kista tumor. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak ada flek, tidak TBC. Kami tolak sakit liver, ginjal kami sehat, kami tolak diabetes, kami tolak hepatitis, kami tolak darah tinggi dan darah rendah, kami tolak segala virus, kuman dan bakteri. Kami percaya darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Mari saudara, jangan diminum dulu. Saudara boleh masing-masing doa sejenak, naikkan syukurmu sama Tuhan. Maka Tuhan berkati seluruh jemaatmu yang hadir sore hari ini. Setiap doa-doa mereka Tuhan dengar, setiap doa-doa mereka Tuhan kabulkan. Hari ini mujizat Tuhan, pemulihan Tuhan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa selalu Tuhan berkati gereja kami Tiberias, sayangi Tiberias Tuhan, jauhkan dari segala rancangan jahat. Kami berdoa Tiberias semakin dipakai Tuhan luar biasa, semakin diperlengkapi Tuhan akhir zaman. Minyak anggur semakin terus Tuhan pakai menyatakan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita angkat bersama-sama. Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada gembala sidang kami untuk diucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Kedua, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari jubah baru. Artinya mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, pesta di surga. Ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun setiap hari kasut baru, sepatu baru. Artinya kami tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Kami tidak gagal, tidak rugi. Doa kami, setiap utang-utang pribadi lunas dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh, mara bahaya celaka, kutuk gagal maut sudah selesai, sudah diangkat di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat minyak urapan kita sama-sama. Kita akan berdoa untuk minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang turun dari surga, minyak urapan untuk muliakan Allah, muliakan manusia, karena manusia serupa segambar dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang turun dari surga, minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, bahkan mengurapi kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang turun dari surga. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat
Sore hari yang sangat diberkati Tuhan, kami sudah terima yang terbaik dari Tuhan, tubuh dan darah Kristus. Kami percaya mukjizat Tuhan sudah terjadi bagi kami. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang terikat sudah Tuhan bebaskan, yang dalam beban, masalah, pergumulan sudah Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Doa kami berkati setiap jemaatmu yang hadir pulang dari tempat ini, kemanapun mereka melangkah, tempat yang mereka injak selalu diberkati Tuhan. Juga jemaat yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, kemana mereka melangkah, tempat yang mereka injak selalu diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pokok permohonan doa ini, apapun yang menjadi beban masalah, pergumulan, sakit penyakit mereka, Tuhan Yesus nyatakan di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Kami doa ucap berkat buat Gembala Sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, selalu diberkati Tuhan. Bersama dengan Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, semua dalam berkat perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berdoa untuk Pak David Suharja bersama dengan keluarga diberkati Tuhan. Berdoa untuk worship leader Evangelis Yoris Devan dan Arda bersama dengan keluarga mereka diberkati Tuhan. Para tim musik ada Pak Renaldi, Pak Kefas, Pak Daniel Salim, Pak Daniel Samide Joyce bersama keluarga mereka semua diberkati Tuhan. Barisan singers, choirs, usher, soundman, sahabat kolektan, bahkan tim hamba Mario dan Elnat bersama dengan keluarga mereka semua dalam berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tinggalkan tempat ini. Kami datang dengan berkat. Kami pulang juga pasti membawa berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Terima berkat dari surga. Aminkan setiap kata berkat yang diucapkan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studi sekolahmu, diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan, pasti buat berhasil. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai saudara mulai sore hari ini sampai Maranatha. Keluargamu, keluargaku, kumpul di bumi, kumpul di surga. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ku muliakan namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, Yesus, agung namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar